dari beberapa teman-teman Pokdarwis itu berinisiatif untuk pengelolaan tetap dihidupkan, karena sudah ada brand Pasar Kumandang. Kalau kita lepas begitu aja kan sayang. Akhirnya kita berembuk dari beberapa teman. Waktu itu kita menyepakati untuk pindah tempat aja yang tidak di hutan, tapi kita konsepnya di sawah seperti itu. Sugeng rawuh wonten Laladan Pasar Kumandang Dusun Bongkotan. Ya sahabat AgriTV, apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama saya Regil Saputra di AgriTV Channel. Untuk kali ini saya berada di area wisata Pasar Kumandang. Ini merupakan Pasar Kumandang yang baru setelah beberapa tahun yang lalu dibuka di tempat lain, tepatnya di sana. Kemudian kali ini kita akan mengetahui aktivitas hari ini di Pasar Kumandang yang setelah pindah ke tempat ini lumayan ramai, namun belakangan ini terlihat agak sepi. Seperti apa sebetulnya menurut dari pengelola Pasar Kumandang? Kita ikuti bersama di AgriTV Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke sahabat AgriTV, kali ini saya kembali masih ada di Pasar Kumandang, Dusun Bongkotan, Bojosari, Kertek, Wonosobo. Kebetulan ini langsung bertemu dengan beliau Bapak Wahyono selaku pengelola dari Pasar Kumandang. Apa kabar Pak Wahyono nih? Siap, baik. Sehat nggih? Sehat selalu. Nggih, Pak Wahyono, ini dari dulu sebelumnya kan Pasar Kumandang ada di lokasi berbeda ya. Betul. Kemudian pindah ke sini. Iya. Ini tepatnya sejak kapan Pak pindah di sini? Kalau kita cerita dari awal ya Mas, kita buka di atas itu sekitar tanggal 13 Mei 2018. Waktu itu kita berjalan 1,5 tahun. Kita kena bencana COVID bersama-sama. Mungkin tidak hanya nasional tapi internasional gitu ya. Terus karena berlarut-larut, semua saung atau lapak yang di sana itu tidak terurus Mas. Ambruk semua. Nah, dari beberapa teman-teman Pokdarwis itu berinisiatif untuk pengelolaan tetap dihidupkan, karena sudah ada brand Pasar Kumandang. Kalau kita lepas begitu aja kan sayang. Akhirnya kita berembuk dari beberapa teman. Waktu itu kita menyepakati untuk pindah tempat aja yang tidak di hutan, tapi kita konsepnya di sawah seperti itu. Kalau lokasi sendiri ini tanah bengkok atau apa Pak sebetulnya? Kalau untuk lokasi ini kebetulan bengkok, jadi tanah kas desa ya. Tanah kas desa kita sistemnya sewa, sewa per 1 tahun. Ke Pemdes kita per 1 tahun. Nah, kita bersama-sama
sisa-sisa dari Pasar Kumandang lama, kita pindah di sini berswadaya, gotong royong sekitar 2 tahun juga. Kita persiapannya itu 2 tahun. Persiapan dari 2020 sebelum 20 ya, sampai ke 21 kita buka awal 2021 seperti itu di sini. Kemudian setelah pindah nih, mengalami masa yang rame, berapa lama nih? Berapa tahun ini? Siap. Hampir sama, di atas 1,5 tahun, di sini juga 1,5 tahun. Kurang lebih sama. 1,5 tahun sama. Kita ada waktu itu ada 24 lapak. Waktu itu bisa bertahan 1 tahun. Untuk yang setengah tahun ke depan masih bertahan 20. Terus sampai akhirnya tinggal 6. Karena kita tahu warga sudah masak, sudah berbagai hal persiapan. Kita berharap hari Minggu rame, ternyata pengunjung setelah 1,5 tahun itu drop sekali. Boleh tahu nggak Pak, kira-kira analisa Bapak faktor kenapa sepi di sini seperti apa Pak? Saya melihat untuk wisatawan lokal itu, ini mohon maaf ya, mereka bisa dibilang itu kalau ada barang yang baru itu penasaran, kaget bahasanya. Tapi setelah 1, 2, 3 berkunjung itu mereka juga agak bosen, dan kita harus selalu inovatif sebetulnya. Tapi ya karena keterbatasan pembiayaan, jadi kita agak kesulitan di situ, seperti itu. Oke Pak, ini kan untuk konsep Pasar Kumandang mingguan artinya sudah nggak jalan. Kemudian ini tetap jalan dengan konsep seperti apa dari Bapak ini? Setelah 1,5 tahun itu kita tidak ada peningkatan dan kondisi sudah seperti ini, kita sayang ya. Kita tetap bangkit dengan beberapa teman, kita tetap buka tiap hari. Tapi konsep makanannya bukan lawasan lagi, tapi modern, dari varian mie, seblak apa dan sebagainya lah, termasuk sate apa dan sebagainya. Terus kita membuka lahan ini bisa untuk untuk kemah. Biasanya kita dari beberapa kelembagaan, dari Kabupaten Wonosobo, dari pendidikan ataupun dari desa-desa, dari ibu-ibu PKK itu udah banyak. Nah kebetulan hari ini sebentar lagi ada komunitas Panter Mania, itu sekitar 60 kendaraan yang sebentar lagi masuk di sini, kegiatan di sini. Seperti itu. Kalau fasilitasnya sendiri di Pasar Kumandang ini apa saja Pak nih? Kalau di sini yang pertama itu ada tempat aula pertemuan ya, terus kedua ada terapi ikan, ketiga ada BB air, terus ada kita wifi jelas ya, kamar mandi kita ada 6, terus untuk ibu-ibu itu biasanya rombongan ibu-ibu PKK itu paling senang berkaraoke Mas. Di sini kita siapkan ada fasilitas untuk karaoke. Biasanya satu rombongan 20 orang, 30 orang joget-joget karaoke itu, seperti itu. Nanti jenazah juga bisa. Siap. Bisa karaoke. Sahabat TV, nanti kita akan mencoba karaoke karena di sini ternyata ada fasilitas untuk karaoke umum gitu ya Pak. Betul. Yang wisata ke sini. Oh ya Pak, satu lagi, harapan ke depan dengan dibukanya ataupun eksistensi dari Pasar Kumandang yang baru, harapannya seperti apa Pak ini? Kita berharap jelas semakin lama semakin maju ya Mas. Terbukti saya selalu optimis saja karena per hari ini dan tiap hari itu jenengan bisa meresani di sana ada beberapa saung ya, beberapa gazebo itu memang agak privasi. Itu untuk orang-orang yang berpacaran, itu rata-rata untuk keluarga. Jadi antara keluarga dan keluarga yang lain tidak campur. Mereka akan privat dengan beberapa obrolan, beberapa dongengan keluarga seperti itu. Harapan kita jelas semoga Kumandang ini yang sekarang menjadi kedai Mae Kumandang bisa bermanfaat untuk khususnya pengelola dan umumnya untuk semua masyarakat yang ada dan membuat senang para pengunjung seperti itu. Karena saya rasa ini sangat terjangkau untuk di kawasan Wonosobo seperti itu. Baik dari jarak tempuh maupun mungkin harga budgetnya, tiket masuk ya, serta menu-menu yang disediakan. Luar biasa sahabat Agil TV, sudah cukup jelas ya dijelaskan sama beliau Pak Wahyono selaku pengelola dari Pasar Kumandang, dan kali ini kita akan spill beberapa spot ataupun beberapa wahana lainnya. Tetap bersama saya Regil Saputra di Agil TV Channel.
Oke sahabat AgriTV, kali ini kita akan mencoba fasilitas ataupun kita mau mencoba terapi ikan yang ada di Pasar Kumandang. Seperti apa? Kayaknya ngeri-ngeri sedap. Ini belum sudah datang. Geli sekali ternyata. Ih, geli banget. Nah, dengan terapi ikan, ini rasanya geli-geli gimana gitu. Cuma ini menurut informasi, dengan terapi ikan seperti ini, beberapa kuman yang ada di tubuh kita, khususnya di kaki, ini langsung dimakan oleh ikan-ikan yang terapi kita. Kelihatan ya di kamera ya, ini dia. Sumpah geli banget, tapi asik. Sahabat AgriTV harus nyoba kalau kesini ya. Awas HP ini itu belum. Belum tahu? Belum? Ontelan. Kakinya dipasang. Kakinya dipasang dua-duanya. Sini sama sini. Oke, di kayu. Digoes. Gampang kan? Terus. Kali ini kita lagi nyoba ini wahana air bebek ya Pak ya, bebek air. Ini per penumpang berapa Pak tarifnya Pak? Karena ini memang harus terjangkau untuk kalayak umum ya. Okay. Ini per anak itu hanya 5.000. Oh, 5.000. 5.000 itu secapeknya Mas. Oh gitu. Dan bisa seharian sampai malam nggak hanya 5.000. Tidak ada hitungan jam ya? Tidak ada pakai jam-jaman sampai pokoknya. Biasanya udah jajan, naik, turun, jajan lagi, naik lagi kayak gitu terus kalau anak-anak. Oh ngeten gitu. Luar biasa. Kayak gitu. Ini luas kolamnya berapa Pak? Ini luasan kolam sekitar 1.000 Mas. Okay. Total 1.000. Diisi apa ini Pak kolamnya? Ini nila. Oh, nila. Oh, okay. Nila. Ya untuk hasilan tambahan kalau pasarnya lagi aso kan bisa jual nila nih seperti itu. Oke Pak.
Oke sahabat Aki TV, kita sudah jalan-jalan menelusuri Pasar Kumandang yang memang sudah banyak informasi dari pengelolanya terkait dengan pemanfaatan dari area Pasar Kumandang yang bisa digunakan untuk acara-acara ataupun event tertentu. Oke, dengan demikian usai sudah acara kita ataupun konten kita hari ini. Tunggu konten berikutnya hanya di Agel TV Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.